Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azzatur Rahman dengan NIM 2030 106007 dari kelas Tadris Biologi 3A. Di sini kita akan membahas tentang pembelajaran ekologi tumbuhan, tentang hubungan antara vegetasi dan lingkungan hidup, tentang tanah. Yang pertama yaitu pengaruh ketinggian. Menurut Sangaji pada tahun 2001 dalam Supriyadi 2014 di daerah tropis secara umum dicirikan oleh keadaan iklim yang hampir seragam. Namun, dengan adanya perbedaan geografis seperti perbedaan ketinggian tempat di atas permukaan laut akan menimbulkan perbedaan cuaca dan iklim secara keseluruhan pada tempat tersebut, terutama suhu, kelembaban, dan curah hujan. Unsur-unsur cuaca dan iklim tersebut banyak dikendalikan oleh letak lintang, ketinggian, jarak dari laut, topografi, jenis tanah dan vegetasi. Pada dataran rendah ditandai oleh suhu lingkaran, tekanan udara dan oksigen yang tinggi. Sedangkan dataran tinggi banyak mempengaruhi penurunan tekanan udara dan suhu udara serta peningkatan curah hujan. Laju penurunan suhu akibat ketinggian memiliki variasi yang berbeda-beda untuk setiap tempat. Menurut Ahmadi, pada tahun 2010, gunung merupakan salah satu daerah yang secara mikro bisa kita amati adanya keterkaitan antara ketinggian tempat dengan jenis flora dan fauna. Di gunung semakin ke atas, maka suhu udaranya akan semakin turun. Ahli klimatologi dari Jerman yang bernama Jung Hoon membagi habitat beberapa tanaman di Indonesia berdasarkan suhu, sehingga didapatkan 4 penggolongan iklim sebagai berikut. Yang pertama yaitu wilayah berudara panas di antara 0 sampai 600 meter di atas permukaan air laut. Suhu wilayah ini antara 23,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Tanaman yang cocok ditanam di wilayah ini adalah tebu, kelapa, karet, padi, lada, dan buah-buahan. Yang kedua itu wilayah berudara sedang 600 sampai 1500 meter di atas permukaan air laut. Suhu wilayah ini antara 22 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Tanaman yang cocok ditanam pada wilayah ini adalah kapas, kopi, coklat, kina, teh, dan macam-macam sayuran seperti kentang, tomat, dan kol. Yang ketiga yaitu wilayah berudara sejuk, yaitu antara 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan air laut. Suhu wilayah ini antara 17,1 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Tanaman yang cocok ditanam pada wilayah ini antara lain sayuran, kopi, teh, dan aneka jenis tanaman hutan industri. Dan yang terakhir adalah wilayah berudara dingin, yaitu lebih dari 2500 meter di atas permukaan air laut. Wilayah ini dijumpai tanaman yang berjenis pendek, contohnya edelweiss. Dan pembahasan kita kedua itu tentang pengaruh kemiringan. Menurut Kartasaputra, kemiringan lereng merupakan faktor yang perlu diperhatikan sejak dari penyiapan lahan pertanian, usaha penanamannya, pengambilan produk-produk, serta pengawetan lahan. Lahan yang mempunyai kemiringan dapat lebih mudah terganggu atau rusak, lebih-lebih bila derajat kemiringannya besar. Tanah mempunyai kemiringan lebih dari 15% dengan curah hujan yang tinggi, dapat mengakibatkan longsor. Menurut Martono, lereng yang semakin curam dan semakin panjang akan meningkatkan kecepatan aliran permukaan dan volume air permukaan semakin besar, sehingga benda yang bisa diangkut akan lebih banyak. Menurut Kartasaputra, salah satu upaya untuk mengurangi tingkat bahaya erosi pada kemiringan lahan dengan cara pembuatan teras. Pembahasan ketiga itu tentang pengaruh keterbukaan. Kerusakan dan keterbukaan lahan dalam penebangan merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Kerusakan dan keterbukaan lahan ini disebabkan karena adanya proses penebangan dan penyaradan. Area yang terbuka akibat penebangan merupakan luasan daerah yang terbuka akibat penebangan pohon
pohon. Berikut rebahnya vegetasi lain di sekitar pohon yang ditebang. Sedangkan area yang terbuka akibat penyaradan merupakan luasan lahan yang terbuka akibat bulldozer atau bekas lintasan batang kayu yang diserat. Keterbukaan lahan yang sangat luas ini disebabkan dengan adanya penerbangan yang berlebihan dan perencanaan jalan yang kurang baik. Selain itu, meningkatnya intensitas penyaradan cenderung meningkatkan luas keterbukaan lahan. Menurut penelitian Taib, menunjukkan bahwa keterbukaan lahan akibat permanenan kayu dengan menggunakan bulldozer dipengaruhi oleh jumlah pohon yang ditebang dalam persatuan luas, kemiringan lapangan, dan faktor manajemennya. Luas area yang terbuka disebabkan terutama oleh kegiatan penebangan dan penyaradan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pitogeografi. Pitogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan tumbuhan yang tersebar di permukaan bumi dan susunan serta hasilnya pada suatu tempat dan distribusinya masing-masing. Menurut Polunin, secara etimologi, geografi tumbuhan artinya ilmu tentang bumi yang berhubungan dengan kehidupan hayati atau tumbuhan yang ada di dalamnya. Pitogeografi yang mempelajari pada tumbuhan tingkat rendah atau tumbuhan tingkat rendah. Berdasarkan pendapat Polunin tersebut dapat dikatakan bahwa objek kajian geografi tumbuhan adalah semua kehidupan hayati yang ada di muka bumi. Sedangkan untuk tumbuhan tingkat rendah dikaji tersendiri dalam cabang ilmu pitogeografi. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor edafik atau tanah. Menurut Ismail, faktor tanah dalam penelaahan ekologi disebut juga faktor edafik. Pembahasan tentang faktor tanah tidak terbatas hanya membicarakan tanah sebagai materi yang berasal dari bahan induk, tapi juga mencakup masalah kandungan yang ada di dalamnya, baik fisik maupun biologis. Menurut Mawarti, pada tahun 2012, faktor-faktor edafik adalah faktor-faktor yang bergantung pada keadaan tanah, kandungan air dan udara di dalamnya. Perbedaan-perbedaan pada tanah sering merupakan penyebab utama terjadinya perubahan vegetasi dalam daerah iklim yang sama. Oleh sebab itu, faktor edafik mempunyai arti yang sangat besar bagi geografi tumbuhan. Faktor edafik atau faktor tanah sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan tanaman. Hal ini disebabkan kebutuhan utama yang menjamin kehidupan tumbuhan berasal dari tanah, seperti unsur hara, air, dan udara. Oleh sebab itu, tingkat kesuburan tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Menurut Yura, faktor-faktor edafik diantaranya adalah yang pertama fragmen mineral, yang kedua air tanah, yang ketiga udara dalam tanah, dan yang keempat bahan organik, serta yang kelima itu organisme hidup. Selanjutnya beberapa faktor edafik diantaranya sebagai berikut. Yang pertama tanah dan bahan tanah. Menurut Ismail, tanah adalah penghubung dan suatu mata rantai antar bahan induk dan kehidupan di atas permukaannya. Oleh sebab itu, tanah berkembang dari batuan induk melalui interaksi dari iklim, organisme hidup, dan substrat. Batuan induk yang telah mengalami proses tersebut akan menyusun informasi tanah yang mencakup bahan-bahan anorganik dan organik serta organisme yang telah tercampur aduk di dalamnya. Selanjutnya, tumbuhan dan binatang mengkontribusikan bahan-bahan organik tanah. Material yang dikontribusikan tersebut antara lain adalah bagian-bagian yang telah mati, seperti akar dan daun atau organisme secara keseluruhan yang telah mati. Komposisi bahan organik tanah umumnya adalah 95% total nitrogen, 5% sampai 60% fosfat berupa fosfat organik, dan 10-80% sulfur. Menurut Lugito, bahan organik adalah bagian dari tanah yang merupakan suatu sistem kompleks dan dinamis yang bersumber dari sisa tanaman dan atau binatang yang terdapat di dalam tanah yang terus-menerus mengalami perubahan bentuk karena dipengaruhi oleh faktor biologi, fisika, dan kimia.
Bahan organik tanah dapat berasal dari yang pertama sumber primer, yaitu jaringan organik tanaman yang dapat berupa daun, ranting dan cabang, batang, buah, dan akar. Kedua, sumber sekunder, yaitu jaringan organik fauna yang dapat berupa kotorannya dan mikrofauna. Yang ketiga, sumber lain dari luar, yaitu pemberian pupuk organik berupa pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk bokasi, atau pupuk kompos, dan pupuk hayati. Kedua, tanah sebagai medium. Menurut Kurniawan, tanah dikenal manusia sejak pertama kali manusia mengenal budidaya pertanian. Sampai sekarang manusia masih mempelajari tanah karena masih banyak hal yang perlu dikaji dari tanah agar budidaya pertanian lebih berkembang. Tanah menjadi tumpuan hidup manusia karena sampai sekarang belum ada yang menggantikan posisi tanah sebagai media tanam. Meskipun sekarang sedang dikembangkan media tanam secara hidroponik. Tanah yang memiliki fungsi penting untuk kehidupan menjadikan manusia tidak hanya mengetahui tanah sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga harus mengetahui tanah sebagai pelindung tanaman dari berbagai macam penyakit. Sebagai media tanam, tanah menyediakan faktor-faktor utama untuk pertumbuhan tanaman, yaitu unsur hara, air, dan udara, serta fungsinya sebagai media tunjangan mekanik akar dan suhu tanah. Semua faktor tersebut haruslah seimbang agar pertumbuhan tanaman baik dan berkelanjutan. Selanjutnya, fisika tanah. Beberapa sifat fisika tanah yang utama adalah A. Tekstur tanah. Menurut Harjo Wigono, tekstur tanah menunjukkan kasar halusnya tanah. Tekstur tanah merupakan perbandingan antara butir-butir pasir, debu, dan liat. Tekstur tanah dikelompokkan dalam 12 kelas tekstur. Kedua belas kelas tekstur dibedakan berdasarkan presentasi kandungan pasir, debu, dan liat. Yang pertama itu apabila rasa kasar terasa sangat jelas, tidak melekat, dan tidak dapat dibentuk pola dan gulungan, maka tanah tersebut tergolong bertekstur pasir. Yang kedua, apabila rasa kasar terasa jelas, sedikit sekali, melekat, dan dapat dibentuk bola tetapi mudah sekali hancur, maka tanah tersebut tergolong bertekstur pasir berlempung. Yang ketiga itu apabila rasa kasar agak jelas, agak melekat, dan dapat dibuat bola tetapi mudah hancur, maka tanah tersebut tergolong bertekstur lempung berpasir. Yang keempat, apabila tidak terasa kasar dan tidak licin, agak melekat, dapat dibentuk bola, agak terteguh, dan dapat sedikit dibuat gulungan dengan permukaan mengkilat, maka tanah tersebut tergolong bertekstur lempung. Yang kelima, apabila terasa licin, agak melekat, dapat dibentuk bola, teguh, dan gulungan dengan permukaan mengkilat, maka tanah tersebut tergolong dengan bertekstur lempung berdebu. Yang keenam, apabila terasa licin sekali, agak melekat, dapat dibentuk bola teguh, dan dapat digulung dengan permukaan mengkilat, maka tanah tersebut tergolong bertekstur debu. Yang ketujuh, apabila terasa agak licin, agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh, dan dapat dibentuk gulungan yang agak mudah hancur, maka tanah tersebut tergolong bertekstur lempung berliat. Yang kedelapan, apabila terasa halus dengan sedikit bagian agak kasar, agak melekat, dapat dibentuk bola agak teguh, dan dapat dibentuk gulungan mudah hancur, maka tanah tersebut tergolong bertekstur lempung liat berpasir. 9. Apabila terasa halus, terasa agak licin, melekat, dapat dibentuk bola teguh, serta dapat dibentuk gulungan dengan permukaan mengkilat, maka tanah tersebut tergolong bertekstur lempung liat berdebu. Yang 10. Apabila terasa halus, berarti berat tetapi sedikit kasar, melekat, dapat dibentuk bola teguh, dan mudah dibuat gulungan, maka tanah tersebut tergolong bertekstur liat berpasir. 11. Apabila terasa halus, berat, agak licin, sangat lekat, dapat dibentuk bola teguh, dan mudah dibuat gulungan, maka tanah tersebut tergolong bertekstur liat berdebu. Dan yang terakhir 12, apabila terasa berat dan halus, sangat lekat, dapat dibentuk bola dengan baik, dan mudah dibuat gulungan, maka tanah tersebut tergolong bertekstur liat. Selanjutnya, kimia tanah. Menurut Safriansa, beberapa sifat kimia tanah yang penting untuk diketahui dan dipahami meliputi 1. pH tanah. pH adalah tingkat keasaman atau kebasahan suatu benda yang diukur dengan menggunakan skala pH antara 0 hingga 14. Sifat asam mempunyai pH antara 0 hingga 7 dan sifat basa mempunyai nilai pH 7 hingga 14. Pengelompokan keasaman tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat masam untuk pH tanah kecil dari 4,5.
Masam untuk pH tanah berkisar antara 4,5 sampai dengan 5,5. Agak masam untuk pH tanah berkisar antara 5,6 sampai 6,5. Netral untuk pH tanah berkisar antara 6,6 sampai 7,5. Agak alkalis untuk pH tanah berkisar antara 7,6 sampai 8,5 dan alkalis untuk pH tanah besar dari 8,5. Selanjutnya, organisme dalam tanah. Menurut Ismail, organisme tanah adalah binatang dan tumbuhan yang hidup dalam tanah. Umumnya adalah binatang dan tumbuhan tingkat rendah seperti Streptomyces, alga, fungi, dan bakteri. Binatang tingkat tinggi adalah nematoda, semut tikus, sedangkan tumbuhan tingkat tinggi adalah tumbuhan yang menjalar di dalam tanah seperti rhizoid. Ada beberapa jenis organisme tanah, di antaranya adalah yang pertama pemecah bahan organik seperti Slaters atau spesies Isopoda, tungau, kumbang, dan kolembola yang memecah-mecah bahan organik yang besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pembusuk bahan organik seperti jamur dan bakteri yang memecahkan bahan-bahan selular. Yang ketiga, organisme bersimbiosis hidup di dalam akar tanaman dan membantu tanaman untuk mendapatkan hara di dalam tanah. Mycorrhiza bersimbiosis dengan tanaman dan membantu tanaman untuk mendapatkan hara fosfor, sedangkan Rhizobium membantu tanaman untuk mendapatkan nitrogen. Yang keempat, pengikat hara yang hidup bebas seperti alga dan Azotobacter mengikat hara di dalam tanah. Yang kelima, pembangun struktur tanah seperti akar tanaman, cacing tanah, ulat-ulat, dan jamur semuanya membantu mengikat partikel-partikel tanah sehingga struktur tanah menjadi stabil dan tahan terhadap erosi. 6 patogen seperti jenis jamur tertentu, bakteri, dan nematoda dapat menyerang jaringan tanaman. Dan yang ketujuh, predator atau pemangsa termasuk protozoa, nematoda, parasite, dan jenis jamur tertentu. Semuanya memangsa organisme tanah yang lain sebagai sumber makanan mereka. Ocopuran penghuni adalah jenis organisme tanah yang menggunakan tanah sebagai tempat tinggal sementara pada tahap siklus hidup tertentu, seperti ulat dan telur cacing. Yang ke-8, makroorganisme seperti mamalia, serangga, milipeda, kayu-kayu, tunggu, serangga, laba-laba. 9, mikroorganisme seperti bakteri, protozoa, dan fungi. Yang ke-10 yaitu meso, berukuran di antara mikroorganisme dan makroorganisme, seperti antropoda, nematoda, cacing tanah. Berdasarkan jenisnya, organisme tanah juga dibagi atas 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok tumbuhan, flora, kelompok binatang, fauna, dan kelompok virus. Selanjutnya yang terakhir itu profil tanah. Menurut Ismail, perkembangan profil tanah ditentukan oleh batuan induk, iklim, dan vegetasi. Beberapa batuan induk, iklim, vegetasi, dan relief akan menghasilkan bermacam-macam tanah. Menurut Kurniawan, tanah mempunyai penyebaran vertikal dan persebaran horizontal. Persebaran vertikal dari permukaan bumi hingga bebatuan induk yang juga sering dikenal horizon tanah. Persebaran horizontal sesuai dengan permukaan bumi. Dari profil tanah tersebut kemudian dapat dilihat lapisan tanah yang kemudian disebut dengan horizon tanah, yang terdiri dari lapisan-lapisan. Yang pertama horizon O, yakni horizon tanah yang didominasi oleh bahan organik. Kedua horizon A, yakni horizon mineral yang terbentuk di permukaan atau di bawah horizon A. Horizon E, yakni horizon tanah mineral dengan karakteristik khusus. Horizon B, yakni horizon tanah yang terbentuk di bawah horizon A, E, dan O yang bersifat rapuh. Dan yang kelima horizon C, yakni horizon yang tidak termasuk batuan induk yang keras dan tidak mempunyai sifat-sifat horizon O, A, E, atau B. Dan yang keenam horizon R, yakni horizon tanah yang terbentuk dari batuan induk yang keras termasuk granit, basal, kuarsitik, dan batuan kapur keras. Adaptasi tumbuhan terhadap jenis tanah. Menurut Ismail, tanah sangat penting pengaruhnya terhadap penyebaran tumbuhan. Berdasarkan tanah yang disenanginya, tumbuhan dapat diklasifikasikan atas yang pertama yaitu Oxylopithece, yaitu tumbuhan yang senang hidup di tanah yang pH-nya rendah atau tahan masam. Yang kedua, Holipithece, yaitu tumbuhan yang suka hidup di tanah-tanah yang kadar salinitasnya tinggi atau tanah-tanah asin. Yang ketiga, Psammopithece, yaitu tumbuhan yang senang hidup pada tanah-tanah berpasir.
Yang keempat, Lithopites, yaitu tumbuhan yang suka hidup pada tanah-tanah yang di permukaannya berbatu-batu. Yang kelima itu Chasmophytes, yaitu tumbuhan yang suka hidup pada celah-celah batu. Menurut Utoyo, berdasarkan tingkat kelembabannya, berbagai jenis tumbuhan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok utama, itu sebagai berikut. Yang pertama, Xerophyta, yaitu jenis tumbuhan yang sangat tahan terhadap lingkungan hidup yang kering atau gersang. Yang kedua, Mesophyta, itu jenis tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang lembab. Yang ketiga, Hygrophita, yaitu jenis tumbuhan yang sangat cocok hidup di lingkungan yang basah. Dan yang terakhir, Tropophyta, itu jenis tumbuhan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan musim kemarau dan penghujan. Nah, sekianlah pembahasan kita kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.